Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul di ruangan kampus SMA Negeri 1 Tugdana, di mana pada hari ini agenda yang ada adalah rapat dinas yang dilaksanakan di bulan Oktober berkenaan dengan agendanya adalah sosialisasi kurikulum merdeka, kemudian persiapan kemah bersama, yang ketiga persiapan penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian yang keempat persiapan penilaian akhir semester. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini berlangsung berjalan dengan tertib dan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga salam sejahtera semoga sampai kepada para keluarga, para pengikut, para sahabat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tugdana, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Bagio MA. Yang kami hormati para wakasek, bapak-bapak, baik wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana maupun wakasek humas. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Tugdana serta staf tata usaha. Belum ada ya staf tata usahanya atau tidak diikut sertakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja saya selaku pemandu acara di kesempatan rapat dinas ini ada beberapa hal yang dilaksanakan, yaitu yang pertama acara pembukaan, kemudian yang kedua doa mengawali kegiatan ini, yang ketiga arahan atau evaluasi kegiatan dan pembinaan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tugdana. Acara yang keempat merupakan sosialisasi calon guru penggerak yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Sutanto. Kemudian acara yang kelima merupakan informasi kegiatan sekolah, di mana Bapak-Bapak Wakasek akan menyampaikan program-programnya, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Sebagai acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Kemudian melangkah ke acara yang ke-6, penutup doa. Baik Bapak Ibu, itulah rentetan mata acara yang akan kita laksanakan pada rapat dinas kali ini. Baik, untuk menghemat waktu yang ada, mari kita bersama melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mengawalinya, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya cara yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Karyadi SAGMM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita tundukkan kepala, hadapkan hati kita hadirat Allah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa qaribina wa mukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala wa sahabati rasulillah ma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ummahatina wa barik lana kullu amrin fid dini wa dunya wal akhirah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya cara yang ketiga, arahan, evaluasi kegiatan dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wahyu Bagi MA, kesempatan disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Makassar, rekan-rekan Bapak Ibu guru, serta teman-teman dari staf tata usaha SMA 1 Dana. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiratillahil Rabbi, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan suatu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat. Berkat nikmat ini pula kita semua dapat berkumpul di ruangan ini, ruangan guru SMA 1 Dana, dalam rangka rapat dinas. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta familinya, beserta kerabatnya dan umatnya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dalam rapat dinas ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah membantu pelaksanaan supervisi kelas. Dan yang belum disupervisi, mangga kapan waktunya, terutama dengan saya ya, mangga waktunya tentukan, karena supervisi ini berkaitan dengan PKG, penilaian kinerja guru, rapotnya Bapak Ibu, mangga. Yang merasa perlu, mangga. Jangan sampai nanti di akhir kegiatan, kenapa saya nggak dinilai. Nah ini, saya hanya mengingatkan. Jadi yang merasa belum, kayak kemarin Pak Jigaguk, Pak Wahyu, saya belum. So kapan siapnya Pak Gaguknya? Kapan? Dengan satu laginya BK, so kapan siapnya? Pak Im, kapan siapnya? Saya tidak bisa memaksa, so kapan siapnya? Semoga saja ditentukan siapnya ini supaya jangan terganggu kegiatan yang lainnya. Barangkali agendanya berbenturan. Gitu. Yang berikutnya, di sini rapat dinas kali ini ada 4 item. Pertama, tentang sosialisasi guru penggerak mengenai kurikulum merdeka. Ini saya mengharapkan lahir guru penggerak di SMA Tugdana lebih banyak, karena pintu gerbang untuk menuju kepala sekolah dan pengawas dari guru penggerak. Jadi saya mohon baik guru P3K maupun guru PNS mengikuti, kalau ada peluang untuk guru penggerak ikut, karena ini peluangnya untuk jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas. Yang keduanya, masalah kemah bersama. Kemah bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 November sampai dengan tanggal 4 November, kalau tidak salah. Saya mohon kepada teman-teman yang diberikan tugas, laksanakan tugasnya dengan baik. Dan karena targetnya untuk menyelesaikan kegiatan siswa, tolong kegiatan di sekolahnya juga jangan ditinggalkan. Dikasih tugas dulu siswanya sehingga tidak tertinggalkan. Baik teman-teman yang dikasih tugas oleh Pak Masuri ke sana maupun yang di sini. Yang berikutnya, tema bersama persiapan PPKS, penilaian kinerja sekolah. Mangga Bapak Ibu, ada beberapa item, ada dari guru, ada dari orang tua siswa, ada dari komite, ada dari siswanya tadi. Ada, mangga, silakan apa yang ada di sekolah ini potret, dipotret, dituangkan, jangan ragu-ragu, tuangkan saja.
tuangkan saja demi kebaikan sekolah ini, tapi yang objektif, mangga tuangkan. Untuk PPKS dilaksanakan pada tanggal 17 November hari Jumat. SK-nya teman-teman yang membantu sudah dibuatkan, sudah saya tanda tangani. Tinggal nanti para sekarang atau Pak Edi mengumumkan saja siapa-siapa. Yang berikutnya persiapan PAS, penilaian akhir semester ini dilaksanakan tanggal 4 Desember. Jadi mohon teman-teman dari sekarang disiapkan. Barangkali target kurikulumnya belum tercapai, ya dikejar supaya tercapai targetnya, sehingga siswanya bisa memahami dan nilainya bisa apa yang diharapkan oleh kita semua. Jangan sampai kita ngasih nilai ke siswa pelit. Ya memang hak Bapak Ibu, tapi harus diingat Bapak Ibunya juga harus rajin ngajarnya, sehingga kalau ngasih nilai nggak diprotes oleh siswa. Jangan ngajarnya jarang, ngasih nilainya pelit. Jangan sampai begitu, ya. Dan juga Bapak Ibu juga tetap dinilai. Siapa yang menilai? Ya dari PKG tadi. Kalau Bapak Ibunya nggak pelit, insya Allah PKG juga nilainya tidak pelit. Insya Allah tidak pelit. Jangan sampai di akhir ujian kelas 3 muncul, Pak saya mau perguruan tinggi, nilainya harus diperbaiki. Ya, diperbaiki dari sekarang. Ya, kayak kemarin ada anak ngambil ijazah, ya Pak Edi ya, tapi masih tersangkut dengan nilainya Pak Eman. Ya mangga selesaikan nilainya Pak Emannya. Selesaikan tugasnya apa yang belum dengan Pak Eman. Itu kemarin saya sarankan. Kalau itu selesai, mangga. Karena masih terhutang. Ini jangan sampai udah 2 tahun, 3 tahun masih terhutang sampai sekarang. Ya dipimpin lah. Itu. Jadi target kurikulum mangga yang belum tercapai dicapai. Itu di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela suasana yang panas ini, mangga. Karena udaranya kita luar biasa sekarang. Terus yang terakhir, minta bantuan kepada Bapak Wali kelas dan juga teman-teman yang lain bahwa kebersihan kita sudah menurun. Terutama wali kelas, kebersihan di kelasnya, terus juga teman-teman yang mengajar, barangkali sebelum mengajar, anak-anak sampahnya belum dibuang, dianjurkan. Sehingga kita kelihatannya indah, terutama yang barisan depan ini, depan sekolah. Setiap pagi saya harus manggil petugasnya, tolong disapu. Ini potret terdepan di kita, potret terdepan. Itu saja pembinaan dari saya. Maka teman-teman yang belum tercapai targetnya, target kurikulumnya, mangga. Terus untuk guru penggerak yang muda-muda, silakan kejar guru penggerak, karena pintu gerbang prestasi Anda di situ. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya sosialisasi calon guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Adis Sutanto SSN. Kepadanya disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat Bapak Pengasih Kurikulum, yang terhormat Bapak Kasek Kesiswaan, dan terhormat Bapak Kasek Sarana dan Prasarana. Untuk sosialisasi ini hanya beberapa bagian saja yang akan disosialisasikan mengenai kurikulum merdeka, karena untuk kegiatan pembelajarannya itu kalau untuk bulan depan sudah mulai masuk ke pembelajaran yang jenis berdiferensiasi, tapi untuk yang sekarang ingin saya berbagi adalah masih berkaitan dengan diri sendiri sebagai guru, bagaimana dengan muridnya dan bagaimana kita di sekolahannya atau bagaimana lingkungan sekolah, dan secara keseluruhan adalah bagaimana ekosistem di sekolah. Ya. Ini bukan menggurui, karena kalau untuk materi ini
materinya adalah tentang budaya positif atau disiplin positif nanti arahannya. Dan sebenarnya kalau untuk budaya positif dan disiplin positif di pendampingan guru praktek sebelumnya malah saya ngomong bahwa justru malah saya banyak belajar dari Pak Rahmat, banyak belajar dari Bu Mur, dan untuk kegiatan di kesiswaan juga saya banyak belajar dari beberapa wakasek yang pernah memimpin saya di masa-masa sebelumnya. Jadi saya yakin, makanya tadi di pra acara saya ngomong bahwa nanti saya membutuhkan umpan balik di sini. Umpan balik itu memang yang sangat saya butuhkan, Ini juga menjadi pemasukan yang sangat berharga untuk Kementerian Pendidikan. Ya, jadi kita lanjutkan saja langsung ke materinya. Nah, ini filosofi mendasar, filosofi oleh Ki Hajar Dewantara dengan logo yang seperti ini, Teturi Handayani, yaitu ing arso sung tulodo ing madya mangun karso Teturi Handayani. Ya, yang berarti di depan kita dituntut menjadi tauladan, di tengah kita harus bisa memberikan semangat, di belakang dapat memberikan motivasi. Nah, secara keseluruhan, maka sebagai pengajar kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi muridnya, dapat menjadi tauladan dalam kegiatan menggali dan mengembangkan diri para peserta didik atau para murid sekarang bahasanya. Pengajar juga harus dapat memberikan dan merangsang ide dan gagasan dari peserta didik. Pengajar juga harus dapat mendorong memotivasi peserta didik untuk mewujudkan ide dan gagasan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tadi berbicara mengenai pengajaran dan pendidikan untuk di kurikulum Merdeka itu, ya, pengajaran seperti yang kita ketahui merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau mengingat di hal yang seperti ini, saya teringat ketika awal mengajar honor di SMA Jatibarang. Pada saat itu dua orang guru saya, ya, yang sekarang Pak Wahyu sebagai kepala sekolah, kemudian satu lagi juga Bapak Sulkif sebagai kepala sekolah. Awal itu ngomong, saya bertanya, Pak, saya harus ngajar apa? Saya bukan dari keguruan, saya lulusan kampus ini murni. Jawabannya sederhana, Pak Wahyu dan Pak Culim pada saat itu. Guru kana baik, sing kira-kira bakal wis lulus, bocah ki jogetane ditanggap nih wong. Kalimat itu yang akhirnya saya pegang sampai sekarang, dan kemudian setelah seiring berjalannya waktu, mungkin ini yang mungkin dalam artian ini loh terjemahan dari bagaimana kita di kelas itu pengajaran dan pendidikannya harus bagaimana. Nah, ini juga nanti mohon ada umpan balik dari teman-teman semua. Nah, jadi pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, sebagai guru, kita semua sebagai guru, kesadaran diri akan tanggung jawab dari proses dan hasil belajar murid harus dijaga berkaitan dengan penyelesaian masalah pendidikan dan pengajaran, baik secara kolaboratif dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, ataupun dengan terobosan-terobosan yang kritis dan kreatif yang muaranya adalah pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid dan ekosistem pendidikan di sekolah. Ini nilai dari kita semua yang harus tetap dijaga, dikembangkan adalah nilai mandiri, kolaboratif,
reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Kemudian peran kita sebagai guru itu harus dapat menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, paling tidak di kelas masing-masing, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru yang lain. Sehingga perwujudannya adalah terbentuknya pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan ciri utama yaitu ciri saya mengambilnya dari profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ke materi yang inti tentang ini, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Nanti beberapa hal yang ini juga sebenarnya Pak Ditunajung, Pak Mas Supri, ya, Pak M tidak ada, Pak Suri tidak ada, karena kesiswaan banyak sebenarnya memberikan masukan, hanya seperti refreshing saja. Jadi disiplin ini positif dan nilai kebajikan universal nanti akan dicoba ditampilkan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Ini menarik karena ke depan aturan mungkin ada, tetapi keyakinan kelas itu yang lebih ditekankan lagi. Karena saya juga merasa kehilangan terhadap keyakinan kelas yang dulu pernah ada di sini. Keyakinan kelas contohnya adalah kalimat-kalimat tulisan yang dulu banyak sekali ketika saya 2011 masuk sini yang beli ya. Terus sekarang karena dicat atau apa, jadi yang tertempel itu seperti hemat pangkal kaya, seperti itu sudah kayaknya sudah. Jadi dimohon jika mohon ke majikan ya, ini sudah mesum-mesumnya itu yang harus lebih ditekankan lagi. Bukan hanya melulu tentang aturan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Saya pengen tanya, bukan tanya ya, menerjemahkannya Pak Maman. Ya, apa itu disiplin positif atau memaknainya? Disiplin saja. Pak Maman mengarah ke hal-hal yang baik, memberi contoh yang baik. Ulangi ya, Pak Maman. Disiplin, Pak Maman. Bagaimana? Ya, kalau disiplin yang positif menurut saya kan disiplin ke hal-hal yang baik. Misalnya memberi contoh yang baik, seperti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan contoh yang baik. Contoh yang tidak baiknya jangan diberikan, disembunyikan saja. Terus bertanggung jawab, terus memberikan semangat, inovatif. Ya sesuai dengan itu aja, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Kalau di depan memberi contoh, kalau di tengah memberikan semangat, dan kalau di belakang memberikan motivasi. Gitu Kang Aris, terima kasih. Yang saya suka dari Bapak Maman adalah ketika ngobrol sambung ngopi pun ada hal-hal positif. Ada yang bisa menanggapi yang lainnya. Yang dari ya Ibu Indri, dipersilakan. Ke depan ya Bu. Maju ke sini ya, Bu Indri ya. Boleh, mungkin. Ya.
Contohnya seperti kita menerapkan bahwa masuk sekolah itu jam 7 pagi. Berarti si anak itu sudah mulai terbiasa untuk disiplin bahwa dia harus ada di sekolah sebelum jam 7 pagi. Jadi menerapkan proses disiplin yang terbangun dari dalam diri anak itu namanya disiplin positif kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Menurut Ibu ini disiplin positif adalah seperti itu. Ya, setidaknya begini untuk disiplin. Ya, yaitu perilaku. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Maman, perilaku yang harus dijaga dalam rangka untuk terus konsisten dalam penggalian potensi diri untuk mencapai tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif tersebut agar terbentuk seperti yang kata Ibu ini, murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, nah ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kita merefleksi yang pernah kita lakukan. Ilusi kita dulu itu mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilihnya untuk tidak melakukannya. Ya, Paman. Hei, masuk dalam rangka keyakinan kelas, masuk karena untuk belajar. Tapi tadi, ya, bayangan kita bisa mengatur, tapi tidak sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Padahal nalurinya, ya, kita itu tidak mau dikontrol. Ya, Mama ya. Coba kepalkan tangan, Mama. Nah, itu kan kita tidak mau. Jadi kapan kita membuka tangan, kita mau mengepalkan tangan, ya apa kata kita saja sebenarnya. Begitu juga dengan murid. Jadi ini sih sebenarnya penguatan positif bahwa masuk belajar supaya pintar. Ya, yang namanya aturan memang ya kadang-kadang kalau dipaksakan. Ya, nanti kita akan ke materi berikutnya sampai dengan peraturan dan lain sebagainya. Semua manusia Ya. benar-benar mau diatur, tapi kan untuk menciptakan kehidupan yang teratur kan harus ada kontrol. Ya. Benar seperti itu. Ya, benar seperti itu. Makanya ini yang dirasakan, kemudian yang kita alami, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebenarnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jika kita memakai kritik, ya, atau membuat murid itu biar dia merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Memaksa. Kalau yang Pak Maman tadi ngomong, mendidik, mengajarkan. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksakan. Ya. Padahal ini pengajarannya apakah pendidikan itu yang masuk. Kemudian, nah ini stimulus responnya adalah realitanya kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrolnya kebutuhan kita semua orang guru dan murid itu berbeda. Ya. Contoh sederhananya, kalau anak-anak yang nanti mau di kuliah di tari, ya tadi kemudian dia pengen belajarnya akan lebih bersemangat di pelajaran seni budaya. Tapi ketika anak-anak yang
dia udah berprestasi, dia akan berprestasi. Ini yang tadi di awal komannya, harus bisa tari, ya nggak bisa, karena tujuan dia bukan di tari. Jadi memaksakan seperti itu juga itu sebuah ilusi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Saya, Pak Mas, Pak Ing, Bu, ya Pak Gula, terus Bu Vivi di BK pasti sering mengalami itu. Kenapa anak-anak kita, murid-murid kita tidak masuk? Ya, bagi kita itu perilaku buruk. Padahal ada alasan kenapa dia tidak masuk. Itu maksudnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol tadi kan ngomongnya juga kepala nggak mau. Jadi hanya kita sendiri sebenarnya yang bisa mengontrol. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh, kemudian selanjutnya, nah ini nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini salah satu contoh nilai kebajikan universal. Berhubung kita nanti kurikulum merdeka adalah capaiannya bagaimana murid kita memiliki profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai kebajikan universal dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini diambil dari Diane Gosen. Ada 3 perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjutkan. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Padahal kalau untuk mengambil yang kesuksesan, disiplin itu paling tidak minimal konsekuensi. Ya, sesuatu harus terjadi, tapi yang lebih bagus lagi adalah restitusi. Karena restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman itu sifatnya. Tapi kalau konsekuensi bagi murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi penanganan di murid itu akan lebih menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Saya pikir ini saja contohnya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana
perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu sifatnya menuntun, ya, untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ini posisi kontrol kita ketika menangani murid yang sedang ada permasalahan. Apakah kita itu nanti sebagai penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah kita itu sebagai teman mereka? Apakah kita sebagai pemantau manajer? Dan semuanya saya pribadi sudah pernah seperti itu semua. Dan itu penghukum ini biasanya guru-guru yang kadang menggunakan hukuman fisik maupun verbal, itu diklasifikasikan sebagai guru penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan membuat keheningan, cara-caranya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini dampak negatifnya juga ada. Kalau untuk penghukum biasanya dampak negatif ke murid itu paling tidak yang dikhawatirkan adalah dendam kepada kita. Meskipun saya yakin Bapak Ibu guru tidak ada istilahnya menghukum baik itu verbal, ya tujuannya benar-benar menghina kan tidak. Ya, tidak seperti itu. Kemudian ke teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Nah, ini yang terakhir yang memantau. Nah, ini yang diharapkan pada diri kita, paling tidak hanya sampai pemantau saja, tidak sebagai teman, tidak sebagai rasa bersalah, apalagi sebagai guru penghukum. Pemantau di sini berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, dalam hal ini adalah murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, Pak Mas ya. Aturan dan konsekuensi. Karena saya sering melihat Pak Mas di depan ngobrol dengan bocah, memberikan konsekuensi ataukah menjelaskan ulang tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, ini harapannya kita semua semoga bisa menjadi seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi biarkan murid menemukan permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, selanjutnya ini refreshing dulu video yang saya buat, dan ada satu hal yang saya temukan menarik dan itu sering, dan ini juga ketika RUPOL saya ajukan pertanyaan, ketika dia bilang
hukum tidak boleh, tapi konotasinya atau pemakaian tidak boleh. Tapi saya menemukan beberapa dan saya juga pernah mendengar cerita ada ya. Ketika ada yang laporan seorang tentara ya, alumni kita di sini, terima kasih Pak, karena sudah ditampar dan diingatkan akhirnya. Iya kan Bu ya? Seperti itu. Jadi akhirnya saya bertanya ke fasilitator, ke penyanyi di sana bahwa lain ladang, lain belalang, saya bilang seperti itu. Selanjutnya kita menghafalkan, ya berlatih menghafalkan akord piano. Yang pertama, silahkan tekan chord C. Ya bareng-bareng, jarinya sesuaikan. Kemudian D mayor. Ya jarinya geser. Kemudian E mayor. Nah begitu ya, paham belum? Paham. Kalau paham silakan untuk minor. Ini Bapak sudah menyiapkan gambarnya, silakan ditiru ya, silakan diperhatikan, kemudian dilatih dan dihafalkan dengan teman sebangkunya. Paham? Paham. Bisa. Silakan dihafalkan. Disuruh menghafalkan piano, akordnya malah main game. Memangnya sudah bisa main piano? Ya kalau belum bisa ya latihan. Yang tak lain pada latihan, diam saja, malah main game. Dapat apa dari game? Coba dapat apa dari game? Ya. Christian Fadil lagi apa? Lagi main. Kenapa main? Kan mau ngapalkan piano. Terus gimana dong? Kan kita nanti mau pentas setelah menghafalkan semuanya. Teman-teman semuanya berlatih. Yang lain hafal, kamu hafal, nanti pas pentas kacau. Nanti bapak ibu guru nanya, siapa yang ngajari? Saya. Kan saya jadi malu nantinya. Belum lagi bapak sekolahnya, belum lagi teman-teman yang lainnya. Ya, tapi nggak becus ngajarinya katanya. Kan gak enak kalau seperti itu ya. Waduh bro, iya bro. Wah seru sekali ya. Iya bro. Apa? Mobile Legends apa Free Fire? Mobile Legends Pak. Oh, yang tahun kemarin menang ya? Iya Pak. Iya. Keren lah. Iya Pak. Keren gimana? Ya. Tapi latihan serius kalian. Serius Pak. Ambil juara lagi Pak. Juara lagi ya. Ya. Tapi jangan sampai lupa lah. Iya Pak. Tim oke. Siapa? Yang oke. Ya. Iya. Bisa? Bisa. Loh, kok main game? Iya Pak. Sekarang sedang apa? Sedang belajar bermain piano. Teman-teman yang lain sedang kamu sekarang sedang ngapain? Apa keyakinan kelas kita?
belajar bersama teman-teman. Kamu berdua main game, teman-teman kalian sudah berlatih main piano, sama tidak? Tidak. Konsekuensinya kalau tidak, kalau berbeda dengan teman-teman harus maju ke depan, belajar dengan saya, maju ke depan, di bawah biar lebih fokus lagi ya, main gamenya nanti pas jam mesti itu bisa dipahami. Bisa. Yuk depan ya. Sedang apa kalian? Enggak, sekarang kita sedang belajar ya, belajar menghafalkan akor-akor piano. Iya Pak, maaf sedang latihan untuk lomba antar kelas Pak. Maaf Pak, tapi kita harus tetap latihan untuk mempertahankan juara. Bagus, mempertahankan juara itu wajib supaya apa? Supaya kita tetap berprestasi. Tapi prestasi apa lagi yang harus dicapai selain ini? Belajar bersama teman-teman dan menuntaskan materi supaya bisa juara Pak. Sip. Apa kalian yakin belajar bersama itu bisa membawa prestasi lebih baik lagi? Iya Pak, saya yakin. Bagaimana coba caranya? Pada saat jam istirahat Pak. Terus kapan lagi kita bisa latihan game? Nah itu pintar, nah jadi sudah bisa mengatur jadwal semuanya supaya tercapai semua prestasinya. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Ya, begitu udah berangkat pagi-pagi. Ya, kamu bentar sini dulu. Bajunya masukkan. Ngapain yang lainnya? Masuk. Siapa? Sini. Kamu anak mana? Sini Pak. Siapa namanya? Fadil. Pak Adi. Iya. Baju siapa? Fadil Angga. Mau kemana? Mau sekolah Pak? Sekolah. Sekolah di mana? Di SMA 1 Sudana Pak. SMA Tugana. Mana nggak ada Tugana, nggak ada identitas apa? Ya, Phil. Iya. Saya juga tahu kamu tuh Fadil. Tapi nggak ada atribut, nggak ada mana identitas sekolahnya nggak ada. Ya, Iya Pak. nggak usah masuk sana. Sudah, nggak usah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pagi Pak. Pak. Ya, pagi-pagi dong kayak gini. Kamu di sini dulu, masukkan bajunya, terus masuk, ya, masuk ya. Apa-apa, kan? Nih, coba. Dir, bajunya kenapa nggak ada atribut apa-apanya, Dir? Nggak ada OSIS, SMA kitanya mana, alamatnya mana, nggak ada semua. Kemana baju yang itunya? Masih dicuci Pak. Masih dicuci. Iya. Oh, masih dicuci. Kalau begini kan, kalau kita kegiatan di luar bagaimana? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada identitasnya nih kayak gini. Ya, kalau ada apa-apa di jalan, kita nanti sekolah yang disalahkan. Ya, karena ini anak SMA mana? Nggak ada identitasnya, nggak ada apa. Nanti nama sekolah yang jelek. Saya apalagi yang harus ngurusin kayak ginian. Nah, siapa piketnya, siapa pembinanya, itu kan jadi masalah. Nah, bisa dicuci untuk bagian kali ya. Ya, kalau masuk. Assalamualaikum. Pagi Pak, pagi Pak. Itu semangat pagi ya Pak ya. Kalian lah. Masuk kita Pak. Ya, kamu masuk. Oke Pak. Masukkan dulu bro, bajunya ya. Kau lah. Ini. Iya Pak. Kenapa bajunya Mas? Basah Pak. Basah. Iya. Nyuci. Iya. Lagi-lagi nyuci. Iya Pak. Iya. Basah ya. Ini gimana kalau basah? Atributnya kayak gitu. Iya Pak. Belum dipasang. Belum dipasang. Bisa dipasang tidak? Iya Pak. Basah apa nggak dipasang? Atributnya bro. Basah ya. Oh basah yang itunya, yang satunya ini belum dipasang ya. Tapi ada lah. Ada Pak.
Mantap beres lah. Bisa kapan dipasangnya? Pulang sekolah, Pak. Pulang sekolah. Mantap. Ya wis, masuk ya. Tos lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Mar. Ya, sudah pagi. Masih pagi. Selamat pagi. Jadi kamu masukkan bajunya. Masuk. Ya. Kami masuk. Dir, ini kenapa, Dir? Bajunya nggak dipakai. Oh. Atributnya basah. Kan kalau sekolah jelas bahwa kalau siswa itu, murid itu ya harus memakai atribut lengkap di sekolah supaya jelas identitasnya bahwa kamu murid SMA Negeri 1 Perdana. Sekarang kamu tidak pakai atribut lengkap. Tahu konsekuensinya apa? Mengaji, Pak. Mengaji pagi hari ya di sini. Besok berarti tugas kamu nanti saya catat nih. Karena kamu hari ini nggak pakai atribut lengkap, besok pagi nanti kamu memimpin ngaji di sini sebelum KBM dimulai. Harus datang pagi-pagi berarti besok mah. Ya bisa. Tuh, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Ya, pagi-pagi kayak gini lah sekolahnya. Dir, atribut itu mana? Kamu masukkan dulu lah. Ya, ini kemana atributnya? Kalau juga kemarin di basah. Masih basah. Emang kalau di rumah yang nyuci siapa? Mama. Kamu ngapain kalau di rumah? Main game. Jadi akhirnya yang nyuci mama dan bajunya basah hari ini tidak bisa pakai baju yang ada atributnya ya. Nah supaya ada atributnya bagaimana minggu depan itu enaknya? Ya dicuci sendiri. Dicuci sendiri. Terus kapan dicucinya enaknya? Sehari apa 2 hari sebelum dipakai? Sehari. Setelah dipakai hari ini atau besok cucinya? Besok saja. Ya, harus seperti itu. Supaya apa? Biar atributnya lengkap ya. Gitu. Ya sudah masuk ya. Nanti minggu depan bisa cuci sendiri kan? Bisa. Ya. Ada di pulang sekolah, baju cuci supaya nanti minggu depan dipakai. Sudah ada atribut baju yang atributnya lengkap ya. Masuk. Mulai. Ya, berapa hari syuting? Jumat dengan hari ini ya. Tentang kegiatan KBM setiap hari kan. Ada pelanggaran, apa namanya? Ada yang indisipliner, ada yang marah-marah, ada yang banyak macam. Serah mau komen semuanya saya lebih baik. Jangan asal tidak komen, jangan tidak komen ya. Suka yang mana? Yang bergaul. Kamu Bergaul. Christian, suka yang mana Chris? Yang bergaul, Pak. Kenapa Chris? Ya, apa sih? Asik ya. Asik. Yang menyerang mohon. Ya, lebih bisa ini. Tapi tahu konsekuensinya, resikonya kalau saya misalnya akan ngajar seneng gaul sama kalian gitu, kayak gini. Ke depan itu biasanya ada sedikit permasalahan di bagian karena kita dalam proses yang namanya belajar itu kan mencari sesuatu, mencari wawasan atau mencari sesuatu yang kita belum paham, ya. Kemudian ada sedikit bagi-bagi pemahaman oleh bapak ibu guru kalian. Nah resikonya kalau yang kamu suka teman itu akan seperti itu. Ya kamu saja sama teman. So, biasanya apa sob? Yang paling enak? Seneng-seneng kan? Padahal kalau di sekolah kita kegiatannya apa? Belajar. Itu bedanya kalau saya nanti harus berposisi sebagai teman, tapi pada saat KBM yang bisa katakan istilah KBM terus saya posisinya sebagai teman. Ya, di beberapa hal tertentu ini kan akhirnya apa? Ya tadi sama saja, anggap saja kamu sama Pak Dil saja. Temannya akhirnya apa? Penilaian apa yang dihasilkan dari proses belajar ini? Nggak
ada, akhirnya guyon, yang penting kamu senang, saya senang, kayak gitu. Paling tidak begitu nanti kalau gurunya. Mar, senang yang mana? Suka Yang sewot-sewot, yang marah-marah? yang baik Pak. Yang baik. Yang terakhir apa yang sebelum terakhir? Terakhir Yang terakhir. Ya, kenapa yang terakhir, Mak? karena ada siswa yang terlambat. Kalau guru balik baik kan itu harus dimasukkan Dimasukkan sekolah. Kemudian kalau yang terakhir mah dikasih pertimbangan ya, dikasih kebebasan misalkan. Tadi disuruh berpikir apa sih contoh ya, contoh seperti kalau yang kemarin kan, nih kalau pengen belajar prestasi timnya tetap berjalan harus bisa membuat jadwal sendiri apa dan lain sebagainya. Kalau yang terakhir solusi ya, bisa mencarikan solusi kan, memberikan silakan nih. Kalau yang nomor 4 itu kan hanya langsung ke kalau tidak belajar konsekuensinya begini ya, itu kan masih ada apa yang harus dilakukan. Tapi kalau yang terakhir kan memilih, tetap boleh melakukan A, B, C, D, tapi dalam ranah bagaimana bisa mengatur jadwal yang terbaik. Itu contoh. Pilih mana? Gak ada yang suka penghukum? Nggak ada. suka Ki, ayo Ki ngomong Ki. suka sih 1, 2, 3 atau 5 macam ya. iya suka sih nyel Suka yang marah-marah kenapa? Ki? karena ada lebih serius ya. Lebih serius ya. Jadi intinya ketegasan sebenarnya Pak. Ketika kalau tadi contoh itu kan memarahi tetapi tidak memberikan solusi itu kan. Tapi ketika memarahi tapi juga tetap memberikan bahwa A, B, kenapa sih harus memakai atribut? Yang penting ada penjelasannya. Iya, bukan terlalu support malah jadi kayak aneh. Iya, supaya ketegasan. Ada yang beda lagi? Siapa? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah. Itu saja dengan murid-murid SMA Negeri 1 Tugdana. Kebetulan ini kelasnya saya sendiri. Saya wali kelasnya. Ini juga kita ada beberapa sedikit permasalahan. Jadi ya, kami menikmati bersekolah di SMA Negeri 1 Tugdana. Ada hal yang menarik yang saya temukan ketika membuat itu. Ya tadi benar Bu, jadi ada beberapa hal makanya saya juga kadang berkomentar ini kemudian nanti ngomong enggak dia marah rajin gitu kan, tadi ngomong ini sama saya mau. Nah ini mungkin harus ada yang dikoreksi dari diri kita, apakah kita itu ya tadi ketika ada dampak-dampak negatif ketika sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah ataukah hanya sebagai teman ya. Biasanya kayak saya pribadi ada beberapa itu ya mungkin karena lebih banyak pendekatannya dulu itu seperti teman yang akhirnya ketika dengan saya orang murid itu mau, tetapi dengan guru yang lain tidak mau melakukan apapun. Tidaknya contohnya seperti itu dampak negatif sehingga kita menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh murid, kemudian kita perannya adalah seperti seorang teman. Dampak negatif seperti itu, ataupun sebaliknya ketika dengan Ibu Mun mau, dengan saya biasanya tidak akan mungkin mau. Lalu menganggap bahwa lebih enak ngobrol dan lanjutan. Ada beberapa yang tadi saya ngomong lain ladang, lain belalang. Mulki dari Pak ini justru malah menjawab lebih suka yang nomor 1. Nah, ini. Jadi saya minta tanggapan ketika ngobrol juga dengan anak-anak ini. Ya. Jadi tanggapannya, kalian sudah pernah merasakan di belajar dengan saya, dengan guru-guru yang lain, dengan wali kelas yang lain, atau dengan terus mana? Tadi kita sudah syuting, kemudian saya minta komentar mereka suka yang mana, dan itu variatif semuanya. Ya. Dan penghukum pun ada yang suka, dan itu justru oleh yang Mulki kan di awal semester saya akan Bapak Ibu guru mengetahui bahwa Mulki hadirannya paling ya sampai Pak Aim membuat surat panggilan orang tua berapa kali. Tapi justru Mulki lebih suka yang itu. Yang menemukan seperti itu Mulki. Ya, Mulki. Jadi tapi intinya bukan tentang menghukum. Ya, kami tetapi Mulki suka tegas, dan ketika saya lebih ajak ngobrol lagi dia adalah tentang konsistensi kita dalam
memegang apa yang sudah menjadi aturan di sekolah dan keyakinan yang sudah ada di sekolah. Sebenarnya konsistensi itu yang menjadi kuncinya. Ketika tidak konsisten, ya akan bahasa singkatnya liar lagi para murid kita semua. Selanjutnya, kemudian disiplin positif berikutnya atau budaya positif berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana langkah yang tidak ada langkah dan ada teori kontrol untuk yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, bicara penanganannya ketika murid ada permasalahan, kemudian menanyakan keyakinan atau aturan. Ini bahasa di kurikulum Merdeka, keyakinan. Teori kontrolnya untuk menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Ya, sudah dicontohkan Pak Maman tadi di awal, ada motivasi internal sebenarnya semua. Berikutnya, ini validasi tindakan salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau bersalah, ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi diubah yang tadinya misalkan kayak tadi yang di posisi kontrol, ada contoh bahwa meskipun dia tidak lengkap atributnya, tapi bagaimana supaya membuat dia itu menjadi tidak bersalah, bahwa apa yang dilakukan tidak salah dalam artian tanda kutip di sini, bahwa sehingga dia bisa menemukan apa sih yang harus benarnya. Jadi membuat jelas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya ada, dan saya yakin Vivi dan lain sebagainya, umum juga sering berbicara bahwa ketika anak-anak tidak masuk sekolah, para murid tidak masuk sekolah juga ada beberapa kebutuhan dasar mereka yang biasanya belum terpenuhi, ya, seperti kurangnya kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan ini apa yang benar? Tanyakan saja ke mereka, dan mereka pasti bisa menjawab tentang apa yang benar. Anak-anak kita, murid-murid kita bisa menjawab itu semua. Ini beberapa cara, ya, tidak semuanya yang saya dapatkan, yaitu ketika menstabilkan adalah ya kita ngomong saja ke mereka bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Ini untuk tujuannya adalah untuk menstabilkan saja dulu. Biasanya ketika anak-anak dipanggil atau para murid dipanggil karena suatu permasalahan atau kesalahan, takut mereka. Ya, tapi kita stabilkan dulu caranya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contohnya kalimat-kalimat yang bisa kita pakai adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Seperti di video yang pertama contoh gitu kan, dan itu sering, dan itu real sebenarnya. Ketika saya lagi ngapain, lagi main game, ternyata dia ada tujuan, nanti saya mau mabar bareng Pak, katanya seperti itu. Ya, dan itu kan benar bagi mereka, karena mereka juga pengen menang, itu kan prestasi. Ya, hanya saja mungkin kan yang paling tidak, ya kita kalau sebagai posisi manajerial ya sudah, bagaimana supaya ini juga tercapai kegiatan tujuan pembelajarannya, dia belajar bisa sukses di kelasnya, tapi di lombanya juga tidak terganggu. Makanya tadi dicontohkan bahwa mereka harus bisa membuat jadwal. Kemudian menanyakan keyakinan, jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Jadi saya membuatkan mereka biasanya, besok kamu pengen jadi apa, atau apa nilai-nilai umum yang kita sepakati kalau kaitannya dengan aturan kelas, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus tadi saya ngomong kamu mau jadi orang seperti apa. Ya. Terima kasih sudah menyimak untuk budaya positif di sekolah. Masih banyak, ada beberapa terutama keyakinan kelas, tapi paling tidak untuk beberapa sekolah kalau untuk bulan depan, karena kalau bulan depan adalah kaitannya sama tujuan pembelajaran berkaitan dengan
bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, karena itu akan lebih memudahkan kita dan lebih bisa memfasilitasi murid-murid kita. Ya, dalam pembelajarannya juga akan lebih memudahkan kita sebenarnya. Karena kemarin saya contoh dan saya juga terapkan di beberapa kelas, ya lebih enak, lebih enjoy, dan siswanya juga lebih banyak senyumnya. Gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian atau ada yang bisa memberi? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikannya, dan baru ini yang bisa saya peroleh setidaknya dari kegiatan pendidikan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya nanti akan ada sosialisasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penyampaian dari Bapak Aris Sutanto berkenaan dengan sosialisasi calon guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami semua, karena kalau tidak kegiatan pembinaan dari tahun yang akan datang, ajaran baru menggunakan kurikulum merdeka ya Pak Edi. Ya, jadi mungkin salah satu dari kegiatan guru ya bervariasi memang, dan tergantung bagaimana cara penyampaiannya, metode juga masing-masing mungkin berbeda, tapi setidaknya ya mudah-mudahan dengan penjelasan tadi bisa menggambarkan untuk perbaikan cara mengajar dari zaman yang semakin kesini semakin berbeda. Ya, selanjutnya sebelum menginjak kepada acara berikutnya, di sini ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, katanya tadi lupa, malah Pak. Terima kasih. Mohon maaf ada tambahan sedikit. Terima kasih Pak Aris dengan paparan tadi sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang kemarin sudah mendaftar. Saya tanda tangani beberapa orang mau mendaftar, tapi makin banyak yang daftar makin bagus. Mangga makin bagus. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama. Jadi hasil pada hari ini Bapak Ibu nanti akan dilaporkan oleh saya sebagai pendamping, kemudian oleh Pak Aris juga, menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah. Apakah tetap atau perlu ada ya tambahan, mungkin kalau perubahan secara mungkin tidak, Pak, ada beberapa yang mungkin diperbaiki, maka nanti kita ada sesi diskusi, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berlancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Aris Sutanto sebagai CGP Angkatan 7 untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengantar, kita hari ini adalah berdiskusi dan diharapkan untuk bisa bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lain kita lihat secara betul. Dan jujur, saya juga memilih subjektif ini, sebenarnya subjektif ya, karena saya perkenalkan juga Pak Rahmat, beliau mengajar ekonomi akuntansi. Kenapa saya pilih? Karena saya sering melihat beliau memanggil siswa di tempat kerjanya. Itu kalau di posisi sebagai guru, saya menerjemahkan Rahmat itu sudah sampai ke manajerial, Pak, bukan ke
pemantau lagi sudah sampai manajer ya sudah bisa bagaimana itu juga secara tidak langsung ya saya jadikan mentor meskipun ya saya nggak tahu Pak Rahmat mau menganggap saya muridnya atau tidak, tapi itu juga saya itu kemudian samping itu juga ini kalau yang muda-muda beberapa ya, karena sambil mohon doanya juga karena ada beberapa itu ingin di angkatannya juga mendaftar di Kampung dan mencari pengalaman. Kemudian Ibu Mun juga sama. Kalau Ibu Mun ini paling sering bertengkar dengan saya ya Bu Mun kaitannya. Oh iya nak, siswanya nggak gitu nih, gini nih itu banyak sekali ngasih masukan. Gue ini kamu. Nah, Bu ini sebagai PK-nya juga sering ketika ada sesuatu yang dari bagian yang mana saya mengkomunikasikan supaya siswa itu bisa lebih memahami apa yang tentang pembelajaran, dan juga sering dengar, sering apa bahkan dari siswa juga suka ngomong kalau begini mah begini begitu, makanya saya pilih dan yang sebelahnya yang di tengah lokasi Kedung Kayu Saputra ini untuk di bagian pengadministrasian. Dan dulu saya di sekolah juga ketika honor yang ada Pak istrinya Kayu Saputra, jadi kata-kata seperti silabus, RTP itu yang dulu asing sekali bagi saya, yang memperkenalkan adalah Kayu Saputra. Kelasnya juga menambahkan dengan saya ada matematik Pak Wianto, keuletannya dengan satu lagi sebenarnya yang tidak ada Pak Yatno, saya itu kan Pak Yatno ada kesibukan gitu. Iya, Pak Yatno kimia, kimia fisika. Tumpangnya ngisi kemarin juga ada di sini apa sama ngobrol itu kalau bertanya sama itunya yang saya jadikan saya Aiman suka saya ajak ngobrol tentang ya siswa juga suka ngobrol kalau Pak Rahmat tadi mentor saya langsung saya oh gini makanya Pak Rahmat enak sih kalau manggil siswa itu ngobrol ini ya itu yang bagi saya itu kekurangan saya gitu ya jadi ya hari ini diskusikan kemarin Bapak Ibu teman-teman juga sudah sangat membantu sekali memberikan masukan-masukan, dan itu pun sebenarnya kan ilmu juga bagi saya ketika menurut Ibu Mun di sana kan ada kalimat pembangnya adalah siswa itu apa sih kita memimpikan murid-murid seperti apa. Nah, dulu kan kemarin memasukkan itu kan seperti apa itu saya pikir dan semuanya juga kalau dikaitkan dengan visi yang sudah kita jalani di sini beberapa yang sangat menarik sekali ke arah sana. Kemudian untuk lebih rincinya setidaknya karena kemarin itu yang saya masih belum memahami gitu ya itu adalah tadi itu sudah saya di visi kita itu ada yang nomor 8 nih, maksudnya dari segi gambar ke segi apa di sini ada kalimat menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Padahal kalau dilihat dari strategi sampai dengan ke nanti tujuan yang akan dilaksanakan itu nilai-nilai yang terkandung dari profil pelajar Pancasila 6 itu sudah ada semuanya, Ini tapi saran dari itu ya saya begitu. saran dari pengawas sekarang tambahkan dengan kata biasakan visi SMA Negeri 1 dan itu terwujudnya peserta didik yang keren. Di kalimat ini saya ingat dulu zaman Pak Sugeng ya, Pak Sugeng itu supaya bikin visi itu ketika kita bikin dia panggil ke siswa itu siswa bisa ingat atau bisa semangat mengucapkannya, jadi yang intinya keren. Keren. Oh, kreatif.
Kalau disuguhkan dengan kalimat di sini Pancasila 5 ya, sosialnya kan menumbuhkan rasa bangga tapi pelajar bangsa memiliki prestasi akademik. Ini kan nasionalisme, kreatif, edukatif, religius, mengembangkan berpikir. Bukan saya bicara. Pengen tahu karakter mandor di PSI itu apa? Jadi waktu Lokakarya pertama itu sedikit ada pembebasan dari kami, dari tim kabupaten itu agar CDP itu mensosialisasikan dimensi pada anak. Tapi berupa nyanyian Pak, ke anak-anak. Ya Pak Arisan, belum ada nyanyi Pak Arisan. Nyanyi Pak Arisan. Seni Pak, orang seni Pak, ngomong dulu. Buka aja YouTube-nya. Semakin bagus semakin terdegradasi. Malah kalau SMA lebih variasi Pak, Isi sekolah, isi sekolah dibolehkan. Kalau hanya ini menunjukkan profil belajar Pancasila kan itu sendiri emang tapi emang penulisannya seperti ini. Kemampuan opsi 4. Kemampuan orang. Itu sampai tahun berapa sih? Itu sampai tahun berapa? Isi itu kalau bisa direview 5 tahun sekali Pak. Udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun karena Pak zaman pas itu Sebelum awal kan? Sebelum awal
Yang tinggal Pak Aris tuh, yang di Kompas ya? Kompas Online. Iya. Itu tuh tentang ini kan? Iya itu bagus nih. Ada bukan Yang kirimnya sama ini. Ada. Kirimnya terus masih ada. Mau isi itu bicara juga bisa. Bicara apa? Tidak banyak. Kalau misalnya perlu tambahkan isinya, visi itu kalimat mungkin semua kita ya obrolannya adalah memang tidak tenang isinya hanya kalau hanya di karena itu beberapa dicampurkan ini juga bagus tapi dan tidak merasakan orang lain. yang sesuai dengan topik pelajaran Pancasila. Sebenarnya kurang isi kita itu udah sama sih, cuma kurang gitu. Kira-kira apa yang kita tambahkan? Kalau tidak semua setiap tahun semua ada waktu setiap tahun pelajaran. Setiap tahun pelajaran. Yang satu mengadakan membakti setiap tahun pelajaran. Satu kali setiap tahun pelajaran mungkin. Setiap tahun mungkin pelajaran. Setiap tahun ajaran, pada tahun ajaran. Setiap tahun ajaran. Kalau pelajaran fokus ada mapel ya. Iya. Ya itu maksudnya. Tapi kadang-kadang pemerintah itu sudah isinya. Bagaimana ya? Ininya ya mungkin buat panduan Cuma bersih dan sosial. Cepat sosial. Zaman visi ya, visi. Visi strategi. Jadi menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Kompeten. Sosial. Visinya itu bisa mengisikan oh berarti jamak kan? Tio. Keren. Ada sosialnya kan? Sosialnya. Jadi
tidak memiliki sifat sosial. Ini baca dari kayak notan. Memiliki Usia kurang ada tuh nih. nasionalis dan sosial. Jiwa Pancasila sih. Betul lah, ngomong ada. Oh, iya. Pancasila itu Yang masuk berdasar memasukkan sosial ya? Masukkan ke itu yang nilai profil pelajar Pancasila itu yang enam ini. Kita kan kita ini kita selarasan dengan ini. Selaras dengan itu Pancasila itu. Iya. mulai selaras dengan karakter profil ditempelkan. Ini kan tulis ya Pak. Ini kemudian rumpamannya Dulu ya, apa yang namanya Pak? Kan keren ya, udah terwujud representasi yang keren. Terus apa nih? dan Maksudnya kalau pakai dan selaras Dengan ya kalau di belajar itu kan memang Bagian itu ada poin ketiga. Iya. 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 aplikasi nasional itu seksual yang betul. Iya. kebinekaan sudah, Iya, iya kan. apa sudah, bergoyong, mandiri, Jadi saya membuka kesatuan. kreatif ada bisa lagi. Ya. Piring bagus ya kreatif. mandiri sama mandiri Mandiri dengan sosialnya yang besar. Yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu sih sebenarnya menambah itu. yang Ya ada kalimat, tinggal tambahkan kalimat tambahan setelah berarti keren. cuma apa? Kalau ini kan selama ini kan keren, terus dalam kurung panjangan dari keren itu sendiri. Cuman sekeren-kerennya video. Iya. ditambahkan Jadi kreatif, di belakangnya. edukatif, religius, memiliki jiwa nasional, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Semakin kan nomor 8 kalau pelajaran Pancasila aja profilnya di dalam ini gimana? Yang mana? Itu kan misalnya di sini profil pelajar Pancasila, kalau pelajar Pancasilanya saja udah masuk. Jadi profil Harus jelas ini. ya seperti pada di belakang. Dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan Ada misi kan misinya dihapuskan Pancasila di atas. Koma bukan. Jadi yang nomor 8 itu hapus. Pancasila Udah di atas ya. Sebenarnya nomor 8 itu paling tidak itu tuh harusnya bukan nomor 8 tapi disambungkan dengan Yang keren. Kayak misalkan contoh pengalaman maksudnya pengalaman bimbingan kemarin kan itu dengan kelompok berjuang. Nah, itu kan akhirnya itu kan bergotong royong, gerakan global, gotong royong ya berjuang untuk mewujudkan pelajar-pelajar yang apa tujuannya untuk menyambut tahun emas Indonesia 2045 kayak gitu sih visinya. Itu setidaknya makanya ini kan baru keren nih. Iya, makanya nih. Nah, tambahkan. Iya. dan berkarakter Pancasila. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil apa Pancasila ini baik.
Dan berprofil. Dan berharap. Apa profil Cuma ini tetap saja nih yang gotong royong dengan bibitnya belum masuk. Masuk. Ya jadi kenapa pacaran profesional? Berapa nanti? Iya ya. Nih satu. Kemudian apa lagi? Dan apa lagi? Dan yang ini ya setelah revisinya dihapus. Ini tarinya berarti bisa kata. Karena Pak Iman ya cara bahasanya ya. Iya, benar. Karena kutip Dan yang pertama dan yang pertama. Ya. Dan itu dihapus. Nah. keren. Singkatan itu. Gimana kalau misalnya hilangkan nasionalisme saja, artinya sudah memiliki nasionalisme dan memiliki jiwa nasionalisme, bagaimana kalau itu? Dari kerennya tuh, dari sifatan keren tuh. Berarti memiliki jiwanya dihapus. Iya, itu maksudnya. Memiliki jiwanya dihapus. Sekarang udah berkarakter ya. Iya. Sekarang udah punya karakter. Iya, yang nasional dan berkarakter ya. Itu kan udah karakter problem Pancasila gitu. Iya. Karena kalau gitu. Nah, tetap itu kerennya itu kreatif dan. Kalau itunya sih, kata saya masih di dalam kurung. Masih tetap dalam kurung. Kreatif. Iya. Nasionalisme dalam kurung. Dan berkarakter. Nah, iya. Sekarang itu dan berkarakter dan bawahnya dibuang itu dan di bawah. Ini barangkali ada ini apalagi mereka kita pilih itu. Ini kerennya ya, bukan kerennya ini ya itu. Ini mah Sudah tercover kayaknya. Iya, Cuman itu berarti ininya jadi keren itu benar-benar singkatan dari nasional dan tambahan. berat akronim kan keren tergantung dengan tingkatan karena ada religiusnya dari RRE apa namanya akronim jadi diundang ya diurut seperti kata dan kemarin pas diskusi seperti itu buat visi masing-masing ya kan tidak semuanya saya rasa begitu dari akhir. Nah ini mungkin saya juga perlu saran dari ibu juga ini barangkali yang sudah jadi bapak kepala. Ya artinya saya sebenarnya tahun ini sudah mulai, cuma pas kemarin mau mulai ternyata bapak kepala sekolah diundang oleh Allah ke Baitullah sama dengan ibu ya. Mana sudah merencanakan artinya, ayo Pak ini visi misi ini wayahnya ada beberapa yang tidak relevan lagi. Kita ambil orang-orang tertentu ya dari segi siswanya, dari gurunya, dari Lakasnya, dari komite, dari contoh katakanlah pasapan dipanggil karena itu mungkin juga ada kaitannya dengan bahasanya dengan kedisiplinan dan sebagainya. Sapam kita panggil dari segi menjaga ya mungkin dari beberapa aspek lah. Ya mungkin dia di bagian ini dan sebagainya. Prosedur barangkali pembina, barangkali kan itu kan nomor 5 itu kan kita nomor 5. Dan mungkin ini sih dia saran aja gitu ya. Dan minta bisa masukkan dengan dari ibu gitu kira-kira kita bisa mengusung visi misi ini 5 tahun. Jadi saya juga kaget karena disodorin dari kepala sekolah Pak Irjan itu bikin SK-nya, yang penting administrasi ada. Cuma saya mikir-mikir, ini berarti bikinan saya. Padahal saya cuma bikin SK saja. Sehingga ya mungkin teman-teman kalau dikasih kerja 1, 2, dan 3 itu kan saya selalu selipkan visi misi, saya selalu selipkan kalender, saya selalu selipkan alokasi waktu. Cuma ya masih aja kadang-kadang kapan PTS, kapan ulangan, padahal di situ sudah semuanya tercetak jelas gitu, kira-kira begitu. Jadi di sini mungkin punten Bu barangkali yang mumpung di forum ini saya yakin bisa mewakili untuk kemajuan sekolah kita. Ya. Kita aja Bu ya. Punten Bu saja Bu, belum penggerak Bu. Angkatan 11 pasti apa itu? Karena masih sibuk aja. Pasti angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulan di sisi akhir ya Pak ya? Saya aja Pak Aris. Tapi kalau kerennya nanti dihapus itu
nanti banyak yang bawahnya hilang lagi. Iya. Oh ya, karena berkaitan semua misalnya. Kalau kita bikin trennya hilang ya baru bikin yang baru hilang nanti. Ini kebutuhannya Pak Anies. Sebentar benar. Harus selesai Pak Anies. Benar kan? Selesai. Ya itu juga kebutuhan saya nanti ke depan. Iya. Makanya. Cuman benar-benar punya mendesak ini. Ya, saya bacakan untuk kalimat runtang yang berkaitan ini cita-cita untuk tulis ya yang sudah dibaca dan akan Bapak Ibu juga sudah mengisinya semuanya. Dan kemarin dengan sangat tulus ketika saya baca juga tidak ada yang semuanya saya muridnya, saya membaca seperti itu. Yang pertama kita pertanyaan runtangnya adalah kita memimpikan murid-murid yang kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah, kemudian pertanyaan yang ketiga di sekolah kita bagi pendidikan pengajar itu mengutamakan apa, kemudian pertanyaan berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa semuanya bervariatif untuk dialami, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, kemudian yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah dijawab semua oleh Bapak Ibu semuanya. Lapilan ya oke. Nah, Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di video Pak. Menyampaikan mengisi kalimat runtang. Jadi Jelasin dulu Pak Eman. runtang itu yang dikosongkan. Kita dilengkapi dengan kalimat atau kata-kata yang tepat sesuai dengan makna yang dibutuhkan. Menurut saya nomor satu itu kita memimpikan murid-muridnya titik-titik. Nah yang titik itu digabung dengan kata kerja yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama yang dianut. Saya ngambilnya dari profil Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah diambil dari Quran juga pelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kreatif, dan inovatif. Utamakan inovatif. Kemudian ketiga, di sekolah kita mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan lembaga yang memiliki peraturan dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan program. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengelola, mewujudkan dan mengembangkan potensi yang ada di sekolah menuju pendidikan secara global. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perjuangan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga profesional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena rumpang yang melanjutkan. Saya kira rumpang itu penting. Bukan kosong. Terus yang kosong. Nggak ngisi ya? Bingung kira apa jadi Bulan dari kasih dan nggak ngisi. Jadi nggak bingung. Baik, terima kasih Pak Eman atas jawaban-jawaban yang telah secara keseluruhan itu yang akan menginspirasi kita semua itu ya, dan itu nanti akan menjadi pijakan kita ke depannya. Pasti yang belakang juga pasti seperti itu, karena tidak mungkin memilih sebuah kalimat rupa tanpa landasan apa-apa, semuanya seperti itu.
Dan saya meyakini oh, ibu ya, gini. Ibu ayo, udah. Tinggal bacain aja. Tadi ini pusing yang nggak? udah, yang hebatnya. Atau kita kasih ibu Saya dilebur jadi tengah-tengah. Ini. Bibi. Yang selalu berhadapan dengan siswa. Ayo. Barangkali ada hal yang memang apa yang disampaikan di situ apa yang tumpangnya. Oh, baca aja ya. Boleh. Nggak tahu tapi kok banyak sekali. Tidak apa-apa. Kalimatnya banyak tuh orang yang Kalimat timpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, giat menjalankan ibadah agamanya dan berakhlak mulia, serta memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar, bersikap positif terhadap kegagalan dan kesalahan, tidak mudah menyerah dan mampu berpikir kritis sehingga mereka memperoleh kesejahteraan secara psikologis dan mampu mengaktualisasikan dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Bahasanya bahasa psikologis, bahasa BP. Bahasa BP. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan memberikan pelayanan kepada murid untuk membantu mencapai perkembangan mereka secara optimal. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar dan dididik untuk menjadi individu yang berilmu sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai bentuk pencapaian perkembangan secara optimal. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memberikan pelayanan kepada murid agar murid dapat belajar dan berkembang secara optimal. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak atau murid mempunyai keistimewaan dan keunikannya sendiri-sendiri sehingga saya dan warga di sekolah ini mampu membantu murid-murid untuk mengoptimalkan kemampuan dan bakatnya tersebut serta meningkatkan rasa syukur terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga meningkat juga rasa keinaannya. Siap-siap katakan sekelas. Terima kasih Bu Vivi untuk ilmuannya. Jadi untuk diskusi hari ini ada beberapa hal yang kita sepakati. Paling tidak, kalau saya lebih menitik beratkannya adalah pada bagaimana tetap kita semua juga sebenarnya benar-benar fokus ini tetap mendidik, mengajarkan siswa-siswi, kemudian tetap ingin memajukan. Karena di sini saya tidak hanya mendapatkan satu, tapi mendapatkan 3 hal tentang pemikiran yang tersambung dalam sebuah visi. Yang selama ini mungkin orang luar menganggap bahwa ya dari karena nggak ada yang memikir, tidak, karena hari ini Bapak Ibu guru juga tetap adalah istilahnya tadi secara langsung juga kan kita langsung ayo Pak kurikulum kita harus membahas visi sekolah kita yang harus disesuaikan. Apalagi nanti ke depan kalau kita memang harus memakai kurikulum merdeka itu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih pada hari ini kita sudah mencoba untuk menukar pikiran kita dengan ide-ide cerdas kita semuanya dan alhamdulillah ini sebagai salah satu
pijakan kita nanti untuk mangga saya tidak akan berurusan ke Bapak. Kepentingan saya adalah untuk mendampingi tugasnya Pak Aris. Mangga untuk kedepannya barangkali Pak Edi bisa menindaklanjuti apakah mau diubah semuanya atau apa, yang jelas nanti Pak mungkin untuk tambahan kepentingan tugas ini nanti ditambahkan karakter profil pejabat itu tetap ini apa ya, yang harus berubah yang atasan ya Pak. Iya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk memahami secara umum bagaimana kurikulum Merdeka, maka tersedia tadi yang saya katakan untuk platform Merdeka Mengajarnya bisa dipelajari pelan-pelan. Dan betul Pak Edi, memang untuk visi misi itu tidak bisa diubah hanya oleh 1-2 orang saja. Itu perlu keterlibatan semua pihak dan ada teorinya. Yang pertama adalah visi itu harus benar-benar tidak mengawang-awang ya, harus betul-betul visi itu ya dapat bersifat realistis. Nah, kemudian visi itu sebaiknya mudah dipahami. Siapapun yang akan membaca visi itu langsung dapat dipahami. Kemudian relatif singkat, dan terakhir yaitu ideal. Kenapa ideal? Karena ini adalah mimpi kita bersama, mimpi seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu tidak hanya guru dan murid, tapi juga orang tua, juga warga lingkungan yang ada di sekitar situ. Jadi mangga bisa diamati. Kemudian visi itu adalah mimpi. Nah, kalau misi itu adalah usaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ini sudah bagus, saya sudah lihat. Tentu ini melalui tugas yang sangat luar biasa ya Pak, energinya juga, waktu, tenaga, pikiran ini benar-benar dicurahkan ketika akan merumuskan visi dan misi saya. Terima kasih Bapak atas pertemuan yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga pemikiran kita kurang lebih selama 1 jam ini memberikan suatu yang ibadah. Suatu sumbangsi kita sekecil apapun untuk kemajuan pendidikan terutama di SMA. Terima kasih, mohon maaf dari saya atas pendampingan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.